Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 496. Apakah Anda akrab dengan stasiun TV? Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia hanya seorang pialang saham. Meskipun dia belum pernah membantu perusahaan untuk terdaftar sebelumnya, dia masih tahu dasar-dasarnya dan tahu lebih banyak daripada Kameda Masao. Feng Yu memberitahu Kameda Masao bahwa dia harus menyewa kantor akuntan AS dan firma hukum terkemuka, bahkan jika dia harus mengeluarkan sedikit lebih banyak. Selain itu, IPO harus ditangani oleh agen layanan efek yang berpengalaman. Semua ini akan berdampak pada saham setelah perusahaan tercatat. Feng Yu banyak bicara dan Kameda Masao mencatat. Feng Yu senang dengan sikap yang dia tunjukkan. Ini adalah orang yang mampu. Dia baik dengan manajemen, tahu beberapa bahasa asing, semangat juang yang kuat dan memahami pasar dengan baik. Kenapa dia orang Jepang? Jika dia orang Cina, Feng Yu akan mendirikan kepemilikan saham dan mengkonsolidasikan semua asetnya ke dalam kepemilikan saham itu. Kameda Masao ini akan menjadi CEO yang sempurna untuk mengelola semua bisnisnya. Kameda Masao masih mencatat dengan rajin ketika dia melihat Feng Yu menggelengkan kepalanya dan matanya sedih. Dia terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Apa maksud bos dengan itu ketika dia menatapku dengan mata itu? Dia tidak senang dengan kinerja saya dan merasa bahwa saya tidak cukup mampu. Atau apakah dia mencurigai saya memalsukan laporan keuangan? Apakah dia berpikir untuk mengambil kembali otoritas yang diberikan kepadaku? Bos, apa aku melakukan kesalahan yang membuatmu tidak bahagia? Kameda Masao bertanya dengan hati-hati. Bisnis keluarga Kameda Masao akhirnya bangkit kembali di bawah kepemimpinannya dan bukan perusahaan mainan seks nomor satu di dunia. Dia bahkan telah memperkenalkan cara baru dalam mengelola perusahaan, dan dia adalah kebanggaan keluarganya. Jika Feng Yu mengambil kembali otoritasnya, itu akan menjadi pukulan besar baginya dan keluarganya akan kecewa. Tidak, Anda telah melakukannya dengan sangat baik dan telah melampaui harapan saya. Feng Yu memandang Kameda Masao yang khawatir dan tahu bahwa dia telah salah paham. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak akan mengganggu operasi perusahaan Indera ke-6? Saya akan menyerahkan segalanya kepada Anda selama Anda tidak melakukan apapun terhadap saya. Jangan khawatir, bos. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Kameda Masao bersumpah. Itu dalam gen Jepang untuk menghormati orang yang lebih mampu daripada mereka. Kameda Masao sangat menghormati Feng Yu dan sangat percaya bahwa tanpa bimbingan Feng Yu, tidak akan ada perusahaan Indera ke-6. Bagus. Aku tahu. Oh, apakah Anda akrab dengan stasiun TV Jepang? Feng Yu tiba-tiba bertanya. Kameda Masao berkedip. Saya kenal beberapa orang di Fuji TV. Karena sifat produk kami, saya tidak akrab dengan stasiun TV lainnya. Mengapa bos bertanya tentang stasiun TV Jepang? Feng Yu mengerutkan kening. Belum terbiasa. Memang produk perusahaan tidak cocok untuk diiklankan di TV. Bos, sebenarnya Heitaro Nakajima lebih akrab dengan stasiun TV daripada aku. Kameda Masao mengingatkan Feng Yu. Di Jepang, Kameda Masao dan Heitaro Nakajima sudah beberapa kali bertemu di beberapa acara. Mereka tidak banyak berbicara satu sama lain, tetapi keduanya tahu bahwa mereka bekerja di bawah bos yang sama. Karena perusahaan mereka memiliki sifat yang berbeda, tidak mungkin mereka bekerja sama. Mata Feng Yu cerah. Betul sekali. Heitaro Nakajima seharusnya lebih mengenal stasiun TV karena Aiwa telah memasang banyak iklan di TV dan surat kabar. Feng Yu segera turun dan berlari ke meja depan hotel. Bisakah Anda menelepon di sini untuk melakukan panggilan internasional? Ya, bolehkah saya tahu di kamar mana Anda menginap? Feng Yu mengeluarkan setumpuk uang kertas 100 RMB dan meletakkannya di konter. Saya akan membayar dengan uang tunai. Feng Yu mengeluarkan buku telepon kecil dari sakunya. Ponsel yang dibawa Feng Yu tidak bisa menyimpan nomor telepon, dan Feng Yu sama dengan orang lain. Dia harus membawa buku teleponnya sendiri.
Feng Yu hanya mengingat rumahnya dan nomor telepon Lina. Dia bahkan tidak ingat nomor Zhang Ruiqiang. Saya Feng Yu. Dapatkan Heitaro Nakajima di telepon. Ketika panggilan selesai, Feng Yu berkata dalam bahasa Jepang. Pihak lain tidak berani mengambil waktu. Dia bisa melihat bahwa telepon ini dari Cina. Ini adalah bos perusahaan Cina yang misterius. Bos, apakah kamu mencariku? Apakah Anda akrab dengan stasiun TV Jepang? Feng Yu bertanya. Cukup akrab. Meskipun kami tidak mengiklankan Walkman kami secara agresif sekarang, setiap kali kami meluncurkan model baru, kami akan melakukan beberapa kampanye pemasaran dengan mereka. Selain itu, kami juga mengiklankan pemutar VCD kami dengan stasiun TV. Kami dapat dianggap cukup akrab dengan stasiun. Lalu jika saya ingin memasang iklan obat di stasiun-stasiun itu, apakah diperbolehkan? Iklan obat. Obat resep. Tidak. Ini adalah obat-obatan non-resep. Obatnya untuk zinc, suplemen kalsium dan penambah sel darah merah. Feng Yu menjelaskan. China juga tidak mengizinkan iklan untuk obat resep. Suplemen zinc. Suplemen kalsium. Apa-apaan ini semua? Heitaro Nakajima bingung. Pasar untuk hal-hal ini seharusnya tidak signifikan. Pasar obat yang digunakan untuk mengobati penyakit umum seperti flu biasa atau batuk harus lebih signifikan karena ini digunakan secara umum. Namun obat suplemen tersebut tidak memiliki pasar yang luas. Mengapa Feng Yu ingin mengiklankan produk ini? Bos, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Heitaro Nakajima menjawab. Feng Yu, orang Jepang tidak memiliki konsep produk kesehatan. Obat-obatan ini adalah sejenis produk kesehatan yang digunakan untuk melengkapi nutrisi tubuh. Heitaro Nakajima mengerti apa yang Feng Yu bicarakan. Produk-produk kesehatan. Tapi mengapa produk kesehatan ini dikategorikan sebagai obat-obatan? Bos, Anda ingin mengiklankan produk medis ini ke segmen konsumen mana? Heitaro Nakajima bertanya. Segmen konsumen yang mana? Semua orang Jepang. Semua orang Jepang. Heitaro Nakajima bahkan lebih bingung. Produk kesehatan seperti apa yang cocok untuk semua orang Jepang? Bukankah produk ini semua produk kesehatan? Kalsium, suplemen zinc. Tidak mungkin semua orang Jepang kekurangan kalsium dan zinc. Selain itu, orang Jepang banyak makan ikan dan ikan adalah makanan berkalsium tinggi. Heitaro Nakajima menjelaskan kepada Feng Yu tentang diet Jepang dan orang Jepang tidak kekurangan protein, kalsium, zat besi, bel. Feng Yu merasa menyesal. Orang Jepang tidak kekurangan dalam semua ini. Kemudian dia hanya bisa menjual vitamin dan suplemen zinc-nya. Feng Yu juga menemukan bahwa ada produk serupa di Jepang dan tidak berjalan dengan baik. Konsumen Jepang hanya akan membeli produk tersebut ketika mereka disarankan oleh dokter mereka. Biasanya, tidak ada yang mau mengonsumsi suplemen semacam itu. Heitaro Nakajima, meskipun orang Jepang tidak kekurangan kalsium dan zat besi karena diet Anda, saya tahu bahwa orang Jepang pasti kekurangan vitamin dan zinc. Saya bisa tahu ini dari melihat orang Jepang. Misalnya, tinggi rata-rata orang Jepang. Feng Yu terus menjelaskan efek zinc dan beberapa kekurangan vitamin. Beberapa hal yang dia katakan benar, dan beberapa dibuat-buat olehnya. Tapi pada akhirnya, Heitaro Nakajima yakin. Jadi sekarang kamu mengerti. Semua orang Jepang kekurangan zinc. Mereka membutuhkan produk untuk meningkatkan asupan zinc mereka. Saya memiliki produk suplemen zinc yang sangat baik dan efektif. Bos, aku mengerti sekarang. Saya akan membantu Anda menghubungi stasiun TV dan membeli 2 slot iklan. Setelah ini selesai, saya akan menghubungi Anda lagi. Baik. Setelah menutup telepon, Feng Yu melihat resepsionis di meja depan menatapnya. Apakah saya benar-benar tampan dan menarik? Pak, ini 30 RMB per menit dan panggilan Anda 11 menit 6 detik. Kami akan membulatkannya menjadi 12 menit. Anda masih berutang 260 RMB kepada saya. Brengsek. Feng Yu dengan cepat mengeluarkan 300 RMB dan melemparkannya ke konter. Simpan kembaliannya. Resepsionis cantik itu menatap punggung Feng Yu saat dia berjalan pergi. Meskipun dia telah mendapatkan 40 tip RMB, dia masih membenci Feng Yu. Orang ini bekerja untuk orang Jepang dan pasti bukan orang baik. Huff.
Bab 497. Dendam Matua Feng Yu kembali ke kamar hotel dan melanjutkan diskusinya dengan Kameda Masao tentang rencana masa depan perusahaan. Kameda Masao adalah orang yang paling banyak berbicara, melapor ke Feng Yu. Feng Yu hanya mengangguk karena dia tidak terbiasa menjalankan perusahaan. Dia tidak sebaik Kameda Masao dalam hal mengelola perusahaan. Kameda Masao ingin menggunakan Hong Kong sebagai batu loncatan untuk memasuki pasar Cina. Dia ingin menargetkan wilayah pesisir dan Beijing terlebih dahulu. Feng Yu berpikir sejenak. Sudah ada banyak wanita yang mengenakan stoking dan rok selutut di jalanan sekarang. Itu berarti orang Cina semakin berpikiran terbuka. Rok mini hanya akan muncul di China setelah kembalinya Hong Kong. Kameda Masao sedang berpikir untuk meminta bantuan Feng Yu. Feng Yu memiliki jaringan penjualan yang mapan di Tiongkok dan jika dia dapat menggunakan jaringan ini akan lebih mudah baginya untuk memasuki pasar Tiongkok. Feng Yu ragu-ragu, tetapi masih memberi Kameda Masao kontak para distributor. Taihua Trading masih belum akan terlibat dalam bisnis ini. Feng Yu tidak ingin ikut campur dalam hal ini. Terserah distributor apakah mereka akan menjual produk ini. Setelah ini, Feng Yu melanjutkan sekolahnya seperti biasa. Dia harus mempersiapkan ujiannya. Kameda Masao juga mulai mengunjungi distributor secara pribadi dan pada saat yang sama memantau pasar Cina. Mungkin karena iklan atau kemampuan perwakilan penjualan produk kesehatan farmasi Kota Bing mulai meningkat dengan mantap. Beberapa pemirsa CCTV telah memperhatikan bahwa slot iklan produk palsu itu diubah menjadi iklan perusahaan farmasi Kota Bing, Sungjiang Motors. Semua produk ini semua diproduksi di Kota Bing. Ketika penjualan perusahaan farmasi Kota Bing meningkat, Zhang Ruiqiang sangat gembira. Ini menunjukkan bahwa restrukturisasi industri farmasi di Kota Bing berhasil. Namun segera, dia mengetahui bahwa hubungan Kota Bing dengan kota-kota lain telah memburuk. Bahkan kota Shenyang, yang memiliki hubungan baik dengan Kota Bing di masa lalu, telah menghentikan beberapa proyek bersama. Zhang Ruiqiang memikirkan kembali apa yang telah terjadi dan segera mengerti mengapa ini terjadi. Dari mana tentara keluarga Ma berasal? Shenyang. Mereka bukan tim nasional. Mereka adalah tim provinsi Shenyang, tetapi mereka menikmati manfaat yang sama dengan tim nasional. Inilah alasan mengapa Shenyang dapat menikmati kehormatan yang sama setiap kali tentara keluarga Ma memenangkan kompetisi apapun. Kota ini juga dapat menikmati sebagian dari iklan dan sponsor dari tentara keluarga Ma. Tentara keluarga Ma adalah garis depan Shenyang. Sekarang, reputasi tentara keluarga Ma ternoda oleh CCTV dan mengapa semua slot iklan diubah menjadi produk Bing City. Siapa yang akan percaya bahwa kota Bing tidak ada hubungannya dengan kejadian ini? Tentu saja, pelatih Ma juga memainkan peran besar dalam hal ini. Ketika pelatih Ma membawa atletnya untuk mengikuti kompetisi, dia tahu bahwa dia akan terjebak dalam insiden ini. Ketika dia berada di luar negeri, dia mendengar tentang kejadian ini. Tapi dia perlu berkonsentrasi pada kompetisi dan tidak punya waktu untuk melihat skandal itu. Dari sudut pandangnya, dia memiliki begitu banyak prestasi dan apa yang bisa terjadi padanya. Dia hanya mendukung suatu produk dan pesan komersial dan iklan dipikirkan oleh orang lain. Dia hanya perlu mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang semua ini dan dia akan baik-baik saja. Tentara keluarga Ma telah menunjukkan hasil yang luar biasa di kompetisi lagi. Ketika mereka tiba kembali di China, mereka dikelilingi oleh wartawan saat mereka mendarat. Pelatih Ma berpikir bahwa itu akan seperti di masa lalu dan para reporter akan memberi selamat kepadanya atas hasil timnya. Mereka akan menanyakan bagaimana timnya dapat mencapai hasil tersebut dan apa yang akan menjadi target masa depan mereka, Del. Dia sudah menyiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi kali ini berbeda. Dia sangat marah dengan pertanyaan wartawan. Pelatih Ma, apakah esens penyu Cina alasan tentara keluarga Ma memenangkan begitu banyak medali di kompetisi? Pelatih Ma, apa pendapatmu tentang CCTV yang memperlihatkan esens penyu Cina sebenarnya adalah air dengan pemanis? Pelatih Ma, energi kehidupan telah diverifikasi sebagai produk biasa dengan beberapa vitamin dan protein.
Ini hanya produk biasa dan bukan produk misterius dan khusus. Mengapa Anda bisa menjual formula ini seharga 10 juta RMB? Pelatih Ma, sebagai lulusan sekolah kejuruan, bagaimana Anda akan mengembangkan formula energi kehidupan? Benarkah formula ini dikembangkan oleh tim dokter Anda dan Anda mendapat pujian untuk itu? Wang Junxia, kamu telah memenangkan medali emas dalam kompetisi ini. Apa faktor pendukung yang membuat Anda menang? Apakah karena esens penyu Cina? Apakah kalian semua mengemas esens penyu Cina di bagasi kalian setiap kali kalian semua berpartisipasi dalam kompetisi luar negeri? Semua pertanyaan dari laporan itu seperti pasak kayu yang menusuk jantung pelatih Ma. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami kontra menjadi terkenal. Maaf, atlet kami baru saja menyelesaikan kompetisi yang melelahkan dan kami masih perlu mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia atletik IAAF mendatang. Tolong jangan ganggu kami, kata pelatih Ma. Pelatih Ma, apakah Anda menghindari pertanyaan kami? Wang Junxia, apa pandangan Anda tentang pertanyaan-pertanyaan ini? Wang Junxia dan para atlet lainnya tidak senang dengan pelatih yang memanfaatkan hasil mereka untuk menghasilkan uang dan jadwal latihannya yang kaku. Semua atlet diikat di pinggang dan diseret ke belakang sepeda motor yang ditunggangi pelatih Ma. Bahkan jika mereka jatuh, mereka harus bangkit dan terus berlari. Siapa yang tahan dengan metode pelatihan seperti itu? Tetapi di depan para wartawan, Wang Junxia dan para atlet lainnya tidak banyak bicara. Mereka semua dikawal oleh asisten pelatih ke mobil mereka dan pergi. Tapi pelatih Ma adalah satu-satunya yang tidak bisa naik ke kendaraan karena dia masih dikepung oleh para wartawan. Saya juga korban. Saya sendiri masih memiliki banyak pertanyaan. Saya baru saja kembali dari luar negeri. Saya akan menjawab semua pertanyaan Anda setelah saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika pelatih Ma kembali ke kamp pelatihannya, dia dipanggil ke kantor pemimpin Shenyang. Pelatih Ma sangat marah ketika dia meninggalkan kantor pemimpin. Mengapa dia harus menyerahkan semua uangnya? Para pengusaha itulah yang menipu konsumen. Saya tidak terlibat. Mengapa gaji saya harus dipotong dan bonus hangus? Tetapi Gubernur Shenyang hanya mengajukan satu pertanyaan kepadanya, dan dia tidak memiliki alasan untuk membantah. Anda benar-benar tidak tahu bahwa produk-produk itu tidak sehebat yang diklaim dalam iklan. Sudahkah Anda meminum Chinese Turtle Essence sendiri? Apakah semua atlet tim benar-benar meminum Chinese Turtle Essence ini? Pelatih Ma tidak punya pilihan selain menyerahkan 10 juta RMB yang dia dapatkan dari menjual formula ke Lebasi dan 1 juta biaya endorsement yang dia dapatkan dari Chinese Turtle Essence. Jumlah ini akan digunakan untuk kompensasi para korban. Juga kota Shenyang ditegur oleh petinggi karena gagal memantau staf mereka. Mereka telah membiarkan pelatih mereka mendukung produk dan mengakibatkan insiden ini. Di kamp pelatihan, pelatih Ma membuka salinan koran di mejanya. Separuh halaman berisi artikel yang mengkritiknya, dan separuh lainnya adalah iklan perusahaan farmasi kota Bing. Pelatih Ma menghancurkan kertas-kertas itu dengan marah. Tapi dia tiba-tiba memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian publik darinya. Dia langsung menelepon gubernur dan mengklaim bahwa dia adalah korban dalam kejadian ini. Seluruh industri produk kesehatan menjadi korban, dan satu-satunya pemenang adalah perusahaan farmasi kota Bing. Meskipun insiden ini telah meledak, pelatih Ma tidak khawatir statusnya akan terpengaruh. Ini akan menjadi kejuaraan dunia segera, dan kemudian akan menjadi pertandingan nasional Republik Rakyat Cina, diikuti oleh Asian Games. Selama atletnya terus mencapai hasil yang baik dalam kompetisi ini, orang akan melupakan keterlibatannya dalam skandal ini. Tapi apa yang tidak diketahui pelatih Ma adalah badai yang lebih besar sedang menghampirinya. Bab 498. Akulah yang menyebabkan tentara keluarga Ma dibubarkan. Setelah pemeriksaan, Feng Yu akhirnya punya waktu untuk melihat masalah penjualan farmasi kota Bing. Selain suplemen kesehatan, obat flu biasa dan radang juga perlu diiklankan. Obat-obatan ini harus disimpan di setiap rumah tangga. Inilah yang ada dalam pikiran Feng Yu. Tapi sebelum Feng Yu bisa mulai mengerjakan iklan ini, ada laporan berita yang mengguncang seluruh bangsa.
Wang Junxia dan dua atlet top lainnya bersama-sama mengumumkan bahwa mereka ingin mengganti pelatih mereka. Saat berita ini diberitakan, tak hanya kalangan olahraga China saja yang kaget. Bahkan publik pun terkejut. Ketiga atlet ini, juga dikenal sebagai The Tiga Xia, adalah pilar tentara keluarga Ma. Jika mereka meminta pergantian pelatih, bagaimana dengan para atlet lainnya? Segera setelah itu, anggota lainnya jika tentara keluarga Ma, terutama yang mendapatkan hasil bagus terlepas dari pria dan wanita, mulai mengumumkan bahwa mereka menginginkan pelatih baru. Mereka menginginkan pelatih atletik pria Sen Yang sebagai pelatih kepala mereka. Itu normal bagi atlet untuk berganti klub, tetapi ini bukan atlet biasa. Mereka adalah atlet internasional papan atas. Selain itu, mereka tidak berpindah klub. Mereka ingin mengganti pelatih mereka. Di era ini, status atlet tidak setinggi tahun-tahun kemudian. Lihat saja tentara keluarga Ma. Pelatih Ma lebih terkenal daripada atlet peraih medalinya. Orang akan mengatakan itu adalah pujian pelatih ketika atlet memenangkan medali. Tidak mungkin Anda telah bekerja keras dan atlet lainnya tidak. Mengapa Anda yang memenangkan medali? Juga, pelatih di dunia atletik sangat bergengsi. Itu bahkan lebih bergengsi daripada status guru di masa lalu. Inilah alasan mengapa para atlet tidak menerima tawaran untuk membintangi iklan dan dukungan, dan pelatih Ma bisa mendapatkan jutaan RMB tawaran untuk mendukung suatu produk. Sebenarnya, keretakan antara pelatih Ma dan para atletnya di tentara keluarga Ma sudah dimulai sejak lama. Untuk seorang atlet untuk menjadi sukses, bakat pelatihan dan kerja keras mereka sangat penting. Tapi aspek yang paling penting adalah bakat atlet. Latihan dan kerja keras akan menentukan dasar seorang atlet. Tapi bakat akan menentukan apakah atlet akan berhasil. Semua pelari muda jarak menengah hingga jarak jauh terbaik China berada di Angkatan Darat keluarga Ma. Ini adalah alasan utama mengapa tentara keluarga Ma begitu menang. Klaim pelatih Ma tentang menciptakan metode lari langkah rusa, hanya meniru cara para atlet barat itu berlari dalam kompetisi. Dia mengubah nama teknik ini dan mengklaim bahwa dialah yang menciptakannya. Sebenarnya itu adalah prinsip dasar yang sama. Apapun yang diketahui pelatih Ma, pelatih lain juga tahu. Karena itu, para atlet tidak keberatan mengganti pelatih baru. Ada kehebohan ketika berita ini keluar. Bukankah kejuaraan dunia sudah dekat? Mengapa hal-hal seperti itu terjadi tepat ketika para atlet akan berangkat ke kejuaraan? Sekali lagi, para wartawan berkumpul di tempat pelatihan tentara keluarga Ma. Feng Yu melihat wajah gelap pelatih Ma di berita. Pelatih Ma tidak menjawab banyak pertanyaan yang diajukan wartawan dan pergi. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Feng Yu tahu bahwa para atlet ini akan mencapai hasil yang baik di kejuaraan tahun ini, pertandingan nasional Asian Games tahun depan dan bahkan di Olimpiade 1996. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, biaya menyewa seorang atlet untuk mendukung suatu produk lebih mahal daripada bintang film itu. Selama atletnya terkenal, seperti Yao Ming, Liu Xiang, Del. Biayanya mahal. Namun selain Yao Ming dan Liu Xiang, produk yang diendorse oleh para atlet tersebut tidak terlalu sukses. Feng Yu menggosok dagunya, berpikir apakah dia harus mendaftarkan para atlet ini. Kontrak dukungan selama 5 tahun harus berharga kurang dari 500.000 RMB untuk setiap atlet, dan pengaruh mereka akan bernilai lebih dari jumlah ini. Feng Yu masih bisa memanfaatkannya untuk memasuki pasar luar negeri. Semakin Feng Yu memikirkan hal ini, semakin dia merasa itu berharga. Dia segera berangkat ke Shenyang. Dia ingin berbicara dengan Wang Junxia dan atlet lainnya secara pribadi. Pada saat yang sama, dia ingin menonton kejadian di sana. Alasan mengapa Wang Junxia dan atlet lainnya tidak senang dengan pelatih Ma adalah karena pelatih Ma hanya membayar gaji pokok mereka. Tunjangan, hadiah, dan hadiah uang mereka dikendalikan oleh pelatih Ma. Mereka semua tidak mendapatkan 1 sen pun dari hadiah mereka. Juga, pelatih Ma tidak mengizinkan mereka menerima dukungan untuk perusahaan. Tapi pelatih Ma sendiri akan menerima dukungan ini dengan bayaran tinggi. Semua atlet ini awalnya tidak dilatih oleh pelatih Ma. Mereka bergabung dengan pelatih Ma setelah mereka memulai karir atletik mereka.
Misalnya, Wang Junxia telah menunjukkan hasil yang baik pada pertandingan nasional 1991 dan dipindahkan ke bawah pelatih Ma. Selama ini, Wang Junxia lebih memilih mantan pelatihnya, pelatih Wang. Dia merasa bahwa pelatih Wang memperlakukannya lebih baik. Kesan pelatih Ma pada atlet adalah orang yang kasar, keras kepala, serakah dan ekstrim. Mereka semua tidak menyukai pelatih ini. Setelah skandal produk kesehatan, para atlet menyadari bahwa semua kerja keras mereka terhapus oleh apa yang dikatakan pelatih Ma. Semuanya mendapatkan hasil yang bagus karena mereka telah meminum Chinese Turtle Essence. Pelatih Ma telah mendapatkan semua uang, dan mereka bahkan tidak mendapatkan 1 sen pun darinya. Prestasi dan kerja keras mereka juga dibawa pergi olehnya. Semua atlet merasa tidak ada alasan untuk tetap bersama pelatih seperti itu. Ketika semua atlet berkumpul untuk berbicara dengan pelatih Ma, mereka dimarahi olehnya. Pelatih Ma bahkan memberitahu mereka bahwa itu karena mereka sampai di tempat mereka hari ini. Dia ingin mereka memberitahu media bahwa mereka telah meminum esensi penyu Cina dan energi kehidupan selama ini. Masalah dengan produk ini ada pada produsen dan tidak ada hubungannya dengan tentara keluarga Ma. Juga, hadiah uang untuk kejuaraan dunia akan seperti biasa. Semua hadiah uang akan diberikan kepada pelatih dan tempat latihan. Pelatih Ma tidak punya pilihan. Dia tidak punya uang sekarang. Jika bukan karena pinjaman bank, tempat pelatihannya akan ditutup. Dia harus mengeluarkan 10 juta RMB sekaligus, dan dia sekarang berhutang. Pelatih Ma hanya berharap bahwa tentara keluarga Ma akan mencapai hasil yang baik di kejuaraan dunia untuk mengubah kesan publik tentang dirinya. Dengan cara ini, ia akan dapat terus menghasilkan uang untuk menutupi kesenjangan. Namun atletnya menolak. Mengapa kami harus membantu Anda ketika Anda sendiri mendapat masalah? Para atlet papan atas baik dari tim putra maupun putri mulai mengumumkan keinginan mereka untuk meninggalkan tentara keluarga Ma dan diikuti oleh para atlet lainnya. Pelatih Ma tidak bisa menghentikan mereka pergi. Semua atlet tahu bahwa seluruh bangsa sedang menunggu penampilan mereka di kejuaraan dunia dan para petinggi tidak akan menghukum mereka karena ingin mengganti pelatih. Para atlet telah memutuskan bahwa jika pelatih Ma masih mempertahankan cara lamanya, mereka akan melaporkan pelatih Ma ke atasan. Laporkan pelatih Ma karena memukul dan memarahi para atlet. Laporkan dia karena memaksa mereka berbohong dan membuat mereka makan obat yang tidak diketahui. Feng Yu ingat bahwa tentara keluarga Ma dibubarkan tahun depan di kehidupan sebelumnya. Seharusnya beberapa saat sebelum Asian Games. Ada juga banyak perhatian media pada mereka. Pada saat itu, semua orang merasa bahwa itu adalah Wang Junxia dan sisanya tidak berterima kasih kepada pelatih Ma. Tidak ada satu orang pun yang memihak para atlet. Sampai Wang Junxia memenangkan Olimpiade 1996, segalanya menjadi lebih baik baginya. Feng Yu juga merasa tidak adil bagi para atlet ketika dia mengetahui tentang perlakuan mereka. Mengapa pelatih paling menghargai penampilan atlet? Mengapa pelatih Ma berhak atas hadiah uang atlet? Uang siapa yang digunakan untuk membangun kamp pelatihan di tepi pantai itu? Mengapa itu milik pelatih Ma? Ada satu hal yang membingungkan Feng Yu. Dia ingat bahwa atlet prialah yang pertama kali membicarakan masalah ini di kehidupan sebelumnya. Dia mendengar bahwa kali ini, Wang Junxia yang pertama mengumumkan dia meninggalkan pelatih Ma. Juga, pelatih Ma adalah alasan pembubaran tentara keluarga Ma di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Dalam kehidupan ini, itu karena skandal produk kesehatan. Feng Yu menyadari bahwa tentara keluarga Ma dibubarkan karena dia. Bab 499. Nama sponsor tempat pelatihan Feng Yu, ditemani oleh distributor Shenyang, tiba di tempat latihan tim atletik Shenyang dan memberitahu penanggung jawab di sana tentang tujuan kunjungannya. Anda ingin mensponsori tempat pelatihan kami. Anda masih ingin atlet kami mendukung produk Anda. Orang yang bertanggung jawab memandang Feng Yu dengan aneh. Para atlet di sana terkena skandal produk kesehatan, dan mereka berada di titik terendah dalam karir mereka. Mempekerjakan mereka sebagai juru bicara untuk produk Feng Yu saat ini adalah hal yang bagus dan dapat mengubah citra para atlet.
Yang terpenting, setelah kejuaraan dunia mendatang, para atlet ini akan memulihkan ketenaran dan reputasi mereka. Feng Yu akan bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Adapun pelatih Ma Feng Yu tidak bisa diganggu dengannya. Dari sudut pandang Feng Yu, pelatih Ma adalah salah satu orang yang menciptakan kekacauan esens penyu Cina, dan dia bukan orang yang baik. Betul sekali. Saya merasa bahwa skandal produk kesehatan telah banyak mempengaruhi atlet kami dan mereka tidak bersalah. Itu sebabnya saya ingin melakukan bagian saya untuk memberikan bantuan kepada mereka. Lalu atlet mana yang kamu cari? Juga, bagaimana Anda akan mensponsori tempat pelatihan kami? Ketua Tian sangat gembira. Pemuda ini tahu bahwa nama baik para atlet sedang tercoreng dan masih berani mempekerjakan mereka sebagai juru bicara produknya. Sepertinya dia tulus membantu para atlet. Fasilitas di tempat latihan ini sudah ketinggalan zaman. Katakan saja apa kekuranganmu, dan aku akan mensponsorinya. Juga, saudara perempuan saya memiliki rumah sakit dengan peralatan diagnostik paling canggih. Kami akan dapat mendeteksi bahkan cedera paling ringan pada atlet. Saya juga dapat membangun kembali dan merenovasi seluruh tempat latihan. Berapa biayanya? Feng Yu tersenyum dan bertanya. Kepala Tian hampir pingsan karena kejutan ini. Dia tidak pernah berharap sponsor Feng Yu menjadi begitu besar. Membangun kembali dan merenovasi tempat pelatihan dan menambah fasilitas baru akan menelan biaya sekitar 1 juta RMB. Jika kita menghemat beberapa bagian, 700.000 hingga 800.000 RMB seharusnya sudah cukup. Kepala Tian melihat ekspresi di wajah Feng Yu ketika dia menyebutkan 1 juta dan segera mengatakan jumlah yang lain. 1 juta. Jangan bantu saya menghemat uang. Saya akan memberi Anda 2 juta. Asrama atlet harus lebih luas. Kamar mereka tidak boleh terlalu kecil. Oh, berapa banyak atlet yang tinggal di satu kamar asrama? 8 ke kamar asrama standar. Hah, 8 ke kamar asrama. Ini masih dianggap standar. Apakah cara memperlakukan para juara itu? Ubah menjadi 2 menjadi kamar. Setiap kamar asrama harus memiliki kamar mandi. Selain itu, kamar harus dilengkapi dengan peralatan rumah tangga, seperti TV, del. Anda hitung lagi, berapa total biayanya? Ketua Tian bingung dengan kemurahan hati Feng Yu. Orang ini terlalu kaya. Dia bahkan tidak peduli dengan beberapa juta RMB. Beberapa juta RMB bukanlah jumlah yang bisa dia dapatkan dalam hidupnya. 3 juta. Kepala Tian mengatakan jumlah yang lebih tinggi. Sebenarnya, asrama itu adalah rumah satu lantai. Jika mereka ingin mengumpulkan dana sendiri, mereka dapat terus membangun lebih banyak rumah satu lantai. Tapi karena ada sponsor, mereka pasti akan memilih untuk membangun gedung. Biayanya akan jauh lebih tinggi karena peralatan rumah tangga dan kamar mandi harus disertakan di dalam kamar. Bagus. Cukup selesaikan sebagai 3 juta untuk saat ini. Jika jumlah ini tidak cukup, kita bisa membicarakannya nanti. Apakah ada area lain di mana Anda membutuhkan uang? Katakan padaku. Kepala Tian memberitahu Feng Yu tentang beberapa area lain yang membutuhkan uang untuk perbaikan. Feng Yu setuju untuk mensponsori semua yang disebutkan. Dia sudah menghabiskan beberapa juta dan tidak keberatan membayar beberapa ratus ribu lagi. Setelah Ketua Tian melaporkan sponsor ini kepada atasannya, Feng Yu tersenyum dan berkata, apakah saya memiliki hak penamaan untuk tempat pelatihan ini? Kepala Tian tercengang. Hak penamaan apa yang kamu bicarakan? Hak penamaan untuk tempat latihan ini. Di masa depan, tempat latihan ini akan diganti namanya menjadi tempat latihan angin dan hujan, dan ini akan menjadi nama permanennya. Manajer Feng, siapa yang menyetujui syarat ini? Saya tidak bisa menyebutkan tempat pelatihan ini. Lalu mengapa saya harus mensponsori beberapa juta? Feng Yu menatap kepala Tian dengan kaget. Ketua Tian, sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda ingin melakukan bagian untuk membantu para atlet. Manajer Feng, hak penamaan milik negara. Bagaimana Anda bisa memiliki hak penamaan? Mengapa tidak? Ada banyak kabupaten di Cina yang diberi nama berdasarkan nama seseorang. Mengapa tempat latihan tidak bisa melakukan hal yang sama? Itu karena orang-orang itu telah memberikan kontribusi besar di area itu.
Saya juga memberikan kontribusi besar untuk tempat latihan kami. Bisakah Anda meminta petinggi untuk memberi Anda sejumlah uang sekarang? Apakah pemerintah provinsi mensponsori sesuatu untuk tempat pelatihan? Semua pendanaan mereka seharusnya berhenti sekarang. Saya dapat menyediakan dana untuk tempat pelatihan ini. Jumlah total yang Anda hitung barusan sedikit lebih dari 4 juta RMB. Saya dapat mensponsori total 5 juta. Apa yang salah dengan saya yang memiliki hak penamaan? Ketua Tian terkejut. Feng Yu tidak menyebutkan apapun tentang hak penamaan sebelumnya, dan dia telah melaporkan sponsor ini ke administrasi umum olahraga. Sekarang, jika dia memberitahu mereka bahwa sponsor telah gagal, pemimpinnya akan datang dan mencekiknya segera. Manajer Feng, saya perlu melaporkan kepada atasan mengenai hak penamaan ini. Saya khawatir ini perlu persetujuan dari pemerintah provinsi. Feng Yu menunjuk ke telepon. Kalau begitu panggil pemimpinmu untuk melaporkan tentang ini. Saya bisa menunggu. Sebenarnya, Feng Yu tidak ingin menunggu lebih jauh. Dia ingin menyelesaikan ini dan mengubah nama tempat pelatihan sesegera mungkin. Dia ingin memiliki Wind and Rain Training Grounds di latar belakang selama wawancara dengan para atlet. Kepala Tian mengertakkan gigi dan memanggil pemimpinnya untuk melaporkan masalah ini. Dia menjelaskan situasinya kepada pemimpinnya dan teriakan terdengar dari penerima. Pemimpinnya ini telah melaporkan sponsorship ini kepada atasannya. Berita tentang sponsor ini telah menyebar ke para pejabat tinggi, dan Feng Yu sedang duduk bersila, menikmati secangkir teh. Distributor Provinsi Liao itu tetap diam dan melihat ke bawah selama ini. Dia berpikir dalam hatinya. Dia tahu manajer Feng tidak akan begitu baik untuk mensponsori tempat pelatihan ini. Hak penamaan adalah motifnya yang sebenarnya. Kepala Tian terkejut ketika petinggi menjawabnya bahwa masalah ini dapat dinegosiasikan. Administrasi Umum Olahraga China memiliki ide ini sejak beberapa waktu lalu. Mereka ingin meniru negara lain di mana beberapa stadion dan tempat pelatihan memiliki sponsor penamaan. Ini akan mengurangi tekanan keuangan mereka, dan tidak ada yang salah dengan ini selama tidak ada berita negatif tentang sponsor. Bahkan, di wilayah selatan sudah ada balai tenis meja yang namanya disponsori oleh perusahaan. Itu bahkan perusahaan asing. Jika perusahaan asing bisa mendapatkan hak penamaan aula tenis meja, mengapa merek China tidak bisa mensponsori tempat pelatihan ini dan memiliki hak penamaan? Manajer Feng, pemimpin kami ingin mengundang Anda makan siang dan pada saat yang sama mendiskusikan hak penamaan. Kepala Tian berjalan ke Feng Yu dan memberitahunya. Tidak masalah. Kemudian kita akan berdiskusi saat makan siang. Saya akan mengatur lokasinya. Saya tidak akan mengambil keuntungan dari pemerintah. Feng Yu melihat orang di sampingnya. Distributor Provinsi Liao dengan cepat pergi untuk mengatur restoran. Tentu saja, Feng Yu tidak perlu mengeluarkan uang untuk makan siang ini. Selama makan siang, Feng Yu meminta distributor untuk minum lebih banyak dengan pejabat pemerintah dan pemimpin itu berjanji untuk menyelesaikan masalah sponsor penamaan ini. Jika sponsor 5 juta RMB tidak dapat menyelesaikan masalah ini, maka tidak ada cara lain. Pemimpin berjanji untuk menyelesaikan semua dokumen dan persetujuan dalam waktu 3 hari, dan papan nama di pintu masuk tempat pelatihan dapat diganti. Tetapi perubahan nama secara permanen tidak mungkin. Paling-paling itu akan menjadi 20 tahun. Feng Yu melakukan perhitungan mental 250.000 RMB selama setahun. Ini sangat bagus. Tak lama lagi, tempat latihan ini akan ditampilkan di semua media China. Ini bahkan lebih baik daripada beriklan di CCTV. Feng Yu merasa bahwa meskipun itu 10 tahun itu juga layak untuk sponsornya. Feng Yu mengatakan banyak hal baik kepada pemimpin itu, tetapi dia tertawa di dalam hatinya. Meskipun dia tampaknya bodoh untuk menghabiskan begitu banyak uang sekarang, segera orang lain akan tahu bahwa kesepakatan ini jauh lebih baik daripada yang terlihat. Bab 500. Dukungan tim kepala Tian, apakah ini daftar nama tim lintasan dan lapangan Anda? Feng Yu melihat buklet kecil yang diberikan kepadanya oleh kepala Tian. Tempat latihan ini benar-benar sangat buruk. Buklet ini sepertinya telah digunakan selama lebih dari 10 tahun. Ya,
Ini mencatat hasil atlet dalam kompetisi. Saya bertanya-tanya berapa banyak Anda akan membayar para atlet dan produk apa yang didukung oleh para atlet. Awalnya, Ketua Tian tidak terlalu mempermasalahkan soal biaya endorsement untuk para atlet. Dia merasa seharusnya sekitar 80.000 hingga 100.000 RMB. Setelah atlet dan pelatih mengambil bagiannya, tidak banyak yang tersisa untuk tempat latihan. Tetapi ketika Ketua Tian melihat kesediaan Feng Yu untuk menghabiskan 5 juta RMB untuk mendapatkan sponsor penamaan tempat latihan, dia berpikir bahwa biaya dukungan untuk para atlet tidak boleh rendah. Dia juga bertanya-tanya produk apa yang Feng Yu ingin para atlet itu dukung. Pakaian atau alas kaki? Obat-obatan? Apa? Obat-obatan? Kepala Tian memandang Feng Yu dengan kaget. Skandal produk kesehatan belum berakhir, dan manajer Feng ini ingin para atlet mendukung produk obat-obatan. Betul sekali. Obat flu, lambung, suplemen kesehatan, semua produknya adalah obat tanpa resep. Atlet juga bisa minum obat. Feng Yu menjelaskan. Apakah ada kebutuhan untuk mengiklankan obat-obatan ini? Mengapa tidak? Apakah perlu ke dokter jika Anda sakit kepala atau demam? Pernahkah Anda mengalami masuk angin dan Anda tidak memiliki obat di rumah? Ketika Anda menyeret sampai hari berikutnya, pilek Anda semakin parah. Feng Yu bertanya. Aku pernah mengalami ini sebelumnya. Betul sekali. Inilah sebabnya mengapa jenis obat ini penting untuk setiap rumah tangga dan harus disiapkan di rumah. Siapa yang tidak jatuh sakit? Jika Anda tidak makan tepat waktu, Anda mungkin mengalami masalah lambung. Anda hanya perlu minum beberapa pil untuk itu, dan Anda akan pulih. Siapa yang akan mampu menahan rasa sakit dan mengunjungi apotek? Iklan kami adalah untuk membuat semua orang tahu bagaimana menjaga diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Jika tubuh mereka tidak kuat, mereka dapat melengkapi tubuh mereka dengan vitamin, zinc, kalsium, Ini akan lebih baik daripada mengunjungi rumah sakit untuk suntikan. Feng Yu melanjutkan cuci otaknya. Tapi apakah obat-obatan ini diizinkan untuk beriklan? Tanya Kepala Tian. Mengapa tidak? Sudah ada iklan semacam ini di TV. Ini juga bukan produk kesehatan. Hanya produk kesehatan yang tidak boleh diiklankan. Itu tidak ada hubungannya dengan obat-obatan dan produk makanan. Selanjutnya, atlet tidak akan jatuh sakit. Bahkan jika mereka tidak jatuh sakit, anggota keluarga mereka juga akan jatuh sakit. Feng Yu menjawab dengan percaya diri. Kepala Tian menggaruk kepalanya. Tampaknya manajer Feng masuk akal. Manajer Feng, apakah ada produk lain untuk didukung oleh para atlet? Tanya Kepala Tian. Ia masih enggan membiarkan para atlet tersebut mengiklankan produk obat-obatan. Pelatih Ma telah melakukan pengesahan untuk produk palsu, dan reputasinya hilang. Akan sulit baginya untuk kembali lagi di masa depan. Tapi untungnya pelatih Ma adalah satu-satunya yang disalahkan atas produk dan iklan palsu. Atlet lainnya tidak dilibatkan. Jika para atlet mengendorse beberapa produk dan iklannya tidak benar, maka mereka juga akan tamat. Saya punya produk lain. Jika saya menyukai atlet dan berpikir bahwa dia cocok untuk produk itu, saya akan membiarkannya mendukung. Misalnya, mobil sedan. Mobil sedan. Saat ini, masih belum ada selebriti yang mendukung mobil sedan di China. Itu sebabnya Kepala Tian ingin tahu tentang mobil apa yang dibicarakan Feng Yu. Betul sekali. Kendaraan Songjiang Motors. Pernahkah Anda mendengar sebelumnya? CCTV menayangkan iklan sekarang. Itu bahkan muncul di berita, dan bahkan kepala arsitek menguji mobil-mobil itu. Feng Yu mulai membual. Motor Songjiang. Ini juga urusanmu. Ketua Tian terkejut. Feng Yu tidak muncul di berita, dan tidak banyak orang yang tahu bahwa dia adalah pemegang saham terbesar perusahaan mesin kota Bing. Ayah saya memiliki beberapa saham di perusahaan. Saya masih memiliki beberapa suara di perusahaan. Feng Yu menggosok hidungnya dan menggunakan ayahnya sebagai tameng. Jika para atlet dapat mendukung kendaraan itu akan sangat bagus. Sebagian besar atlet di sana adalah pelari jarak menengah hingga jarak jauh. Mereka paling cocok untuk mendukung mobil. Selain itu, mobil lebih mahal, dan biaya endorsement tidak akan murah.
Manajer Feng, siapa yang akan Anda pekerjakan untuk mendukung produk Anda? Ketua Tian lebih antusias. Feng Yu mengangguk dan mulai membalik buklet. Wang Junxia, Ku Yunxia, Liu Dong, Ma Lian, Zhang Lilin, Li Ying, Ma Huiwen, Lu Yi, Li Jianping, Wang Yuan, Wang Xiaoxia, Dong Yanmei, Jiang Bo. Semua atlet ini terkenal di seluruh China. Di bagian belakang buklet, waktu dan catatan terbaik mereka dicantumkan. Rekor-rekor ini bukan rekor dunia tetapi dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Cina dan Asia. Namun, Feng Yu tahu bahwa meskipun banyak atlet dari tentara keluarga Ma menjadi terkenal selama pertandingan Olimpiade tahun lalu, setelah kejuaraan dunia dan pertandingan nasional tahun ini, popularitas mereka mencapai puncaknya. Mereka akan memenangkan posisi teratas untuk banyak kategori dan bahkan memecahkan banyak rekor dunia. Di antara para atlet ini, Wang Junxia, Ku Yunxia, dan Wang Xiaoxia akan mendapatkan julukan jarak jauh 3 Xia. Zhang Lilin dan Zhang Lirong akan dikenal sebagai Zhang Sisters. Atlet ini akan memecahkan banyak rekor dan membawa kehormatan kembali ke Tiongkok. Feng Yu melihat daftar itu dan merasa sangat disayangkan jika dia meninggalkan salah satu dari mereka. Terutama, Wang Junxia, Ku Yunxia, dan Liu Dong. Mereka akan menjadi pemegang rekor dunia di masa depan, dan ini adalah tahun mereka memecahkan rekor dunia. Mereka harus ditandatangani. Feng Yu pura-pura tidak tahu siapa yang harus dipilih. Kepala Tian, ada begitu banyak orang di sini. Aku benar-benar tidak tahu harus memilih siapa. Jika saya meminta beberapa dari mereka untuk mendukung, apakah sisanya akan marah dan mempengaruhi penampilan mereka di kompetisi? Tidak, selama pelatihan mereka juga bersaing di antara mereka sendiri. Mereka yang tidak berkinerja baik atau terlalu muda tidak akan terlalu banyak berpikir. Saya juga bisa berbicara dengan mereka untuk membuat mereka mengerti. Kepala Tian benar-benar ingin mendapatkan kesepakatan pengesahan. Jika biaya pengesahannya tinggi, maka tempat pelatihan akan dapat mengambil sebagian darinya. Kalau begitu aku hanya akan memilih beberapa dari mereka. Feng Yu mengambil pensil dari meja dan berpura-pura memilih para atlet secara acak. Dia mengitari beberapa atlet yang diinginkannya dan juga beberapa atlet yang tidak dikenal. Dia memilih total 20 orang, dan ini hampir sepertiga dari semua atlet di sana. Manajer Feng, Anda menginginkan semua orang ini. Itu hanya iklan. Apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak orang? Betul sekali. Saya ingin semua orang ini. Ini juga sebagai bentuk penyemangat bagi mereka. Semuanya akan mendukung produk medis kami. Anda menghitung untuk saya berapa biayanya. Kepala Tian memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya. Dia pikir Feng Yu hanya akan memilih beberapa atlet terkenal seperti Ku Yunxia dan Wang Junxia. Mengapa Feng Yu memilih begitu banyak atlet? Jika itu sesuai dengan jumlah yang dia pikirkan, itu pasti akan setinggi langit. Mungkin dia harus menggunakan angka rata-rata. Untuk setiap produk, biaya dukungan untuk setiap atlet adalah 20.000 RMB setahun. Kepala Tian mengatakan jumlah yang dia pikir itu harga tinggi. 20.000 RMB setahun untuk seorang atlet. Itu berarti 400.000 RMB biaya pengesahan selama setahun. Rahang Feng Yu jatuh. Orang-orang di era ini tidak tahu nilai atlet. Bahkan jika itu adalah biaya dukungan 400.000 RMB setahun untuk Wang Junxia, itu akan sangat murah. Jika manajer Feng menganggapnya terlalu tinggi, kita bisa menurunkannya sedikit. Tetapi biayanya tidak boleh terlalu rendah karena beberapa dari mereka sudah menjadi juara dunia. Tanya Kepala Tian. Tidak perlu diturunkan. Mari kita bicara tentang detailnya. Feng Yu melambai. Dia terlalu malu untuk menawar lebih jauh dengan harga ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.